Pada tahun 2006, terjadi pembunuhan yang menewaskan seorang profesor yang bernama Joseph Weider dan masih menjadi misteri sampai saat kasus ini terpecahkan. Walaupun 10 tahun lalu, yaitu tahun 2006 telah diputuskan tersangkanya dan telah dijatuhi hukuman mati, tetap kasus ini menjadi misteri. Sebelum kita mulai alur ceritanya, kita akan profiling dulu nih orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Biar nambah apa tuh kalau kata orang-orang? Plot twistnya. Weider ini adalah seorang profesor yang mengajar di kampus Waterford. Orang yang berkarisma di mata orang-orang, tetapi aslinya si sombong. Weider ini juga sangat dekat dengan beberapa petinggi negara. Salah satunya adalah Departemen Pertahanan. Weider juga sedang menjalankan sebuah penelitian dengan Departemen Pertahanan tentang rekonstruksi memori dalam rekonsolidasi ingatan. Penjelasannya nanti di cerita ya. Susan Avery, dia penghubung di Departemen Pertahanan yang sedang bekerja sama dengan Weider dalam proyek risetnya. Dan ini adalah Isaac. Isaac inilah yang didakwa telah melakukan pembunuhan atas Weider. Dan ini Finn. Finn ini mahasiswa sastra S2 di Waterford. Cerdas, mudah bergaul, pembenci paranoid, bercita-cita menjadi novelis, tetapi karya-karyanya belum dikenal banyak orang. Laura ini adalah mahasiswi S2 psikologi di Waterford yang sedang membuat tesis. Laura juga membantu Weider dalam beberapa risetnya. Orangnya cantik, cerdas, menguasai 5 bahasa. Kembang kampus pula dia ini. Dan ini adalah Wayne. Wayne ini adalah seorang veteran perang yang mengalami trauma pasca perang. Akhirnya dia bertemu Weider dan akan dibantu dalam proses penyembuhan traumanya itu. Wayne yang pengangguran ini dipekerjakan untuk mengurus rumah Weider. Diane Lynch. Diane ini seorang barista di sebuah bar. Tak banyak informasi tentangnya. Dan ini adalah Roy Freeman. Roy ini seorang pensiunan detektif di kepolisian Washington. 10 tahun lalu, Roy mengalami kecelakaan yang menewaskan beberapa orang pemuda. Dan Roy diberhentikan dari kepolisian. Karena di saat kecelakaan itu terjadi, Roy dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol. Lalu ini adalah Jimmy. Jimmy Remis. Jimmy ini adalah rekan kerja Roy. Hubungan keduanya sangat dekat. Jimmy dan Roy adalah detektif yang menangani kasus pembunuhan Joseph Weider. Jimmy ini mempunyai istri yang sakit, terkena kanker, dan membutuhkan biaya yang sangat besar dalam pengobatan istrinya itu. Jimmy ini orangnya temperamental, arogan. Semua orang tadi mempunyai motif dalam kasus ini. Semenjak kecelakaan tersebut, Roy mengalami penyakit Alzheimer yang parah. Dan Roy selalu dalam penanganan terapi medis. Dan tentunya Roy nggak lagi konsumsi alkohol. Penanganan pengobatan eksperimental dengan elektroda guna membantu mengirimkan impuls ke area memori otak. Jalur saraf baru harus berkembang, tetapi hasilnya belum bisa diprediksi. Apalagi Roy mempunyai riwayat dalam mengkonsumsi narkoba dan alkohol. Roy dihubungi oleh Emily Dietz dari Clean Hands Project, yaitu lembaga hukum non-profit yang membela narapidana yang telah dicabut hak pembelaannya. Emily akan melakukan banding atas vonis hukuman terpidana mati yang bernama Isaac Samuel, yang didakwa atas pembunuhan Profesor Joseph Weider dan akan dieksekusi akhir bulan depan. Dan detektif yang menangani kasus tersebut saat itu adalah Roy dan Jimmy. Isaac meminta bertemu dengan 2 detektif yang menangani kasusnya 10 tahun lalu sebelum dilakukan eksekusi suntik mati. Tetapi Emily belum bisa menemui Jimmy. Lalu Roy pulang dan memeriksa berkas kasus yang ditanganinya. Roy mencoba mengingat apa yang terjadi di hari pembunuhan itu, tetapi hanya kilasan-kilasan saja yang dia ingat. Keesokan harinya, Roy menemui Isaac di lapas.
Ishak menceritakan kronologi menurut versinya di malam pembunuhan Wider. 1 tahun sebelum pembunuhan, Ishak pernah didakwa melakukan pencurian sebuah formula obat untuk putranya. Di kasus tersebut, Wider bersaksi sebagai saksi ahli untuk jaksa wilayah. Dan Wider juga terkenal orang yang rasis dan tidak menyukai orang kulit hitam ini pun menyatakan bahwa Ishak bersalah dan dengan sadar melakukan pencurian itu. Dan pada kasus pencurian itu, usia Ishak baru menginjak 18 tahun. Di malam pembunuhan itu, Ishak berada di rumah Wider untuk melobinya agar bisa dicabut tuntutan hukumnya. Tetapi sungguh apes nasib Ishak ini. Sebelum dia sempat menemui Wider, ternyata ada keributan di dalam rumahnya. Ada seseorang yang membunuh Wider. Karena panik, Ishak nggak sempat ngelihat siapa pria tersebut. Ishak pun menyatakan bahwa dia nggak pernah menyentuh tubuh Wider. Tapi Roy belum bisa menerima pernyataan Ishak ini karena di laporan kasus yang dia baca itu telah ditemukan banyak sidik jari Ishak di tubuh dan di TKP. Dan Ishak telah membuat surat pengakuan atas pembunuhan itu. Ishak pun menjelaskan bahwa pada saat BAP, dia disiksa dan dipaksa untuk mengakui pembunuhan itu. Udah disiksa, dipaksa lagi ya, suruh ngaku kayak di mana ya? Lantas Ishak menyuruh Roy untuk menemui Richard Finn. Dia pernah mendatanginya dan sedang menulis buku tentang kasus pembunuhan Joseph Wider. Ishak juga menyuruh Roy untuk memperbaiki kondisi ini karena Roy ada di saat proses interogasi dan menandatangani berkas itu. Roy teringat dengan perkataan dokter bahwa obat yang dikonsumsi ini bisa membantu regenerasi sinaptik, tetapi dengan terus menjaga pikiran tetap aktif. Dengan membaca buku misalkan, bermain teka-teki, menyusun puzzle. Hal itu dilakukan untuk menstimulasi atau merangsang otak. Sambil menyusun puzzle yang 10 tahun gak kelar-kelar ini, Roy mencoba mengingat potongan demi potongan kejadian pembunuhan Wider. Lalu dia membuka berkas kasusnya lagi. Dan benar bahwa Richard Finn adalah salah satu saksi yang diinterogasi. Dan di berkas itu hanya Jimmy yang menandatanganinya. Artinya, pada saat proses interogasi tersebut, Roy nggak ikut dalam prosesnya. Lalu Roy menemui Jimmy di rumahnya. Roy menceritakan bahwa dia mengalami Alzheimer setelah kejadian kecelakaan 10 tahun lalu. Jimmy pun dengan penasaran bertanya apakah Roy juga lupa semua memori pada saat mereka menjadi partner detektif dulu. Dan Roy menceritakan tentang Emily yang menghubunginya dan berniat untuk melakukan banding atas kasus pembunuhan Joseph Wider. Dan juga Roy telah menemui Ishak di lapas. Roy menyampaikan bahwa menurut Ishak, Richard Finn juga berada di TKP pada saat itu. Dan di dalam laporan forensik juga dinyatakan bahwa sidik jari Finn juga ada hampir di seluruh rumah Wider. Sedangkan pada laporan BAP, Finn menyatakan tidak berada di TKP pada malam pembunuhan. Roy merasa ada yang aneh dalam menangani Finn. Kenapa tidak ada tindak lanjut penanganan untuk mengkonfirmasi keberadaan Finn dari sumber lain? Jimmy menanyakan kenapa Roy ingin menyelidiki kasus ini lagi, padahal pihak hukum telah menetapkan tersangkanya. Roy menjawab karena dia penasaran aja, dan seperti yang dianjurkan oleh dokternya agar Roy tetap menjaga pikirannya tetap aktif. Lalu Jimmy berjanji akan mencari tahu informasi mengenai Finn lewat rekan-rekannya di kepolisian. Roy sedang membuka file lamanya, dan terdapat potongan koran yang menjelaskan tentang kecelakaan mobil 10 tahun lalu, dan juga foto pernikahan yang kacanya retak, pecah. Karena penasaran, Roy pun mencoba melihat foto itu, tapi nggak jadi karena dia membersihkan kaca retak itu pakai tangan. Jadi tangannya kena kaca. Payah dah. Jimmy memberikan kabar kalau dia telah menemukan Richard Finn. Ternyata Finn telah tewas semalam diakibatkan overdosis obat fentanyl. Tetapi insting Roy sebagai seorang detektif pun masih tajam. Dia menyatakan ada keanehan dalam kematian Finn. Kalau dilihat dari bekas suntikan di lengan Finn yang hanya terdapat satu lubang suntikan saja, hal itu tidak menunjukkan bahwa Finn adalah seorang pecandu. Tapi Jimmy bilang bisa saja dia pemula, newbie, jadi dia nggak tahu cara pakainya gimana. Sesaat Roy mengingat memori lamanya. Dia ingat bahwa Finn ada di TKP keesokan paginya setelah malam pembunuhan.
Roy nambah aneh dan curiga. Kenapa Roy dan Jimmy nggak melakukan pendalaman atas alibi Finn itu? Jimmy pun menegaskan ke Roy, kenapa harus pusing mikirin kasus ini lagi? Yang terpenting sudah ada orang yang mempunyai motif dan sudah mengakuinya. Roy menghadiri pemakaman Finn dan bertemu dengan kakaknya. Hubungan keduanya sangatlah nggak akrab. Kakaknya menjelaskan bahwa Finn bukanlah seorang pecandu, bahkan dia paling anti dengan narkoba. Dia pun menceritakan tentang keanehan Finn beberapa bulan ini yang terlihat sangat gelisah dan paranoidnya semakin menjadi. Lalu kakaknya memberikan buku yang sedang ditulis oleh Finn. Menurut kakaknya, di dalam buku itu hanya membesar-besarkan namanya saja dan ketertarikan seorang gadis kembang kampus kepadanya. Malam harinya Roy membaca buku karangan Finn tadi. Di awal penulisan, Finn memberitahukan bahwa dalam memahami misteri kematian Joseph Widder layaknya bermain puzzle. Selama 10 tahun harus menyusun sepotong demi sepotong memori. And all because of her. Laura Baines. Di acara pertemuan itu terjadi percakapan antara Finn dan Laura, lalu berlanjut pergelutan halus. Setelah itu hubungan mereka bertambah dekat layaknya sepasang kekasih. Finn merasa hidupnya bersinar semenjak kehadiran Laura. Finn terancam akan keluar kuliah karena semenjak kematian ayahnya, ibu Finn gak mampu membayar biaya kuliah Finn. Lalu Laura membantu Finn agar bisa meneruskan kuliahnya dengan memperkenalkannya ke Widder. Widder akan mempekerjakan Finn untuk mengurus perpustakaan pribadi di rumahnya. Dalam percakapan makan malam itu terlihat kaku, karena beberapa kalimat dari Widder nampak membuat Finn gak nyaman. Laura meminta Widder untuk melakukan permainan tentang memori ingatan. Dan itulah salah satu inti dari riset Widder yang tengah dikerjakan. Widder mencoba mengorek trauma masa kecil Finn, dan hal itu sangat membuat Finn gak nyaman. Laura dan Widder menjelaskan inti dari riset yang sedang dikerjakan adalah tentang trauma. Kebanyakan orang mengalami trauma, tetapi pikiran menghalangi ingatan itu dan cenderung menyembunyikannya dari ingatan. Tetapi tanpa disadari, efek dari trauma itu akan membentuk bagian dari jati diri orang tersebut, dan hal itu yang akan direkonstruksi. Saat Finn ngobrol dengan Wayne di garasi, nampak Wayne ini sedang membersihkan tongkat baseball koleksi ayahnya Widder. Finn melihat kedekatan Laura dan Widder terlihat nggak cuma sebatas hubungan mahasiswi dengan dosennya atau rekan riset, karena Finn juga mergoki mereka sedang bergelutan halus di kampus. Saat bekerja di perpustakaan Widder, Finn menemukan salinan awal naskah tentang proyek riset yang sedang Widder kerjakan. Dan ada tulisan nama Laura Baines di bawahnya. Tetapi ditulis pakai pulpen ya, kayak semacam koreksian gitu. Lalu datanglah Widder mengajak untuk makan siang bareng. Widder meminta agar Finn menjauhi Laura. Finn merasa Widder sudah sangat kelewatan, terlalu, karena sudah mencampuri urusan pribadinya. Saat Finn pulang ke kosannya, Laura telah pergi. Dan keesokan harinya ketika Finn datang ke rumah Widder, dia kaget melihat banyak petugas polisi ada di sana. Ternyata Widder telah meninggal. Dan diketahui ada seorang pecandu yang telah mengakui melakukan pembunuhan tersebut. Seminggu sebelum kematian Widder, Laura menemui Susan di kantornya dan mengklaim kepemilikan atas karya Widder. Susan mengatakan bahwa pemerintah Amerika menugaskan penelitian ini dan hibah diberikan kepada Profesor Widder. Laura mengatakan bahwa karya itu adalah miliknya, yang dia tulis ketika membuat tesis. Widder hanya mencantumkan namanya di naskah penelitian tersebut. Setelah kematian Widder, Laura menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Di akhir penulisan buku Finn itu yang belum tuntas, Finn mengatakan bahwa dia melihatnya lagi, yaitu melihat Laura. Tetapi tidak dijelaskan kelanjutannya, karena keburu Finn meninggal. Tentu hal ini membuat Roy menjadi makin penasaran atas kasus kematian Widder. Roy menemui Jimmy di sebuah bar dan menceritakan temuannya itu. Roy mengatakan kalau dia nggak bisa menemukan data-data dari Laura ataupun Wayne. Misalkan alamat,
sosial media, nomor jaminan sosial, semuanya nggak ada. Seakan semua orang yang terkait dengan kematian Wider sangatlah misterius, hilang bagaikan hantu. Yang bisa dilacak oleh Roy hanya istri Finn, dan Roy berniat untuk menemuinya. Mendengar itu, Jimmy dengan ketusnya bilang agar Roy nggak melanjutkan penyelidikannya ini dan menanyakan apa yang ingin dibicarakan oleh istrinya Finn. Roy hanya bilang mungkin dia tahu sesuatu karena Finn sedang mengerjakan sesuatu terkait kasus ini. Roy tampaknya timbul rasa keraguan dalam menetapkan Ishak sebagai tersangka dan meminta Jimmy ikut bersama-sama meluruskan kasus ini, mengungkap kebenaran tentang misteri kematian Wider karena Roy yakin bahwa mereka telah menangkap orang yang nggak bersalah. Sesaat Roy seakan melihat Laura di bar itu, tetapi itu hanya kemiripan saja. Di saat sesi terapi, dokter mengatakan bahwa halusinasi merupakan efek samping yang biasa dalam proses pengobatan Alzheimer ini. Tapi Roy dengan tegas mengatakan kalau dirinya pernah melihatnya di sebuah foto dan mengatakan hal itu bukanlah halusinasi. Lalu dokter mengatakan, kalau memang seperti itu, hal tersebut juga telah merangsang memori ingatan masa lalu Roy ketika melihat seseorang dengan perawakan yang sama. Dan hal ini menandakan jalur saraf di otak Roy mulai menunjukkan keaktifan kembali. Roy menemui istri Finn. Istrinya Finn mengatakan bahwa kematian Finn ini adalah murni pembunuhan dan dilakukan oleh Elizabeth Westlake. Nambah lagi nih, siapa Elizabeth ya? Istrinya Finn gak tahu siapa Elizabeth ini. Istrinya pernah mendengar beberapa minggu sebelum Finn pindah, Finn bertengkar hebat lewat telepon dengan Elizabeth. Karena curiga, akhirnya istrinya Finn mencoba menghubungi Elizabeth, tetapi hanya terhubung ke pesan suara. Roy akhirnya mulai mencari informasi tentang Elizabeth. Ternyata si Elizabeth ini adalah Laura loh. Dia berhasil meraih gelar doktornya dan mengganti nama menjadi Elizabeth Westlake. Dan Roy pergi menemui Elizabeth atau Laura, atau siapalah, kita sebut aja Laura ya. Dan akhirnya Roy pergi menemui Laura di rumahnya. Laura ternyata pernah bertemu dengan Roy 10 tahun lalu. Roy mencoba mengingatnya tetapi hanya sepotong yang dia ingat. Ketika Roy menanyakan soal Richard Finn, Laura nampak emosional. Finn membuat dirinya merasa was-was dan tertekan karena Finn selalu nyetolkingin dia. Dan Laura juga seperti ketakutan. Laura menanyakan apakah Roy juga bertemu dengan Finn. Roy menyampaikan bahwa dia tidak bertemu Finn, tetapi dia mengetahuinya dari buku yang sedang Finn kerjakan dan meminta Laura untuk membaca buku tersebut. Dan Roy mengatakan bahwa ada orang yang akan dihukum mati dalam kasus pembunuhan Wider. Roy mendapatkan pesan informasi mengenai alamat Wayne. Lalu Roy menemui Wayne di sebuah gudang terbengkalai. Roy bertanya mengenai Wider. Wayne mengatakan bahwa Wider sering dikunjungi oleh orang dari Departemen Pertahanan untuk membicarakan tentang proyek penelitiannya mengenai trauma pasca perang dan uji coba obat hasil eksperimennya. Dan Wider mengatakan Wayne adalah objek yang sesuai dengan penelitiannya tersebut. Penelitian itu dikatakan akan merubah rasa trauma menjadi kenangan yang lebih baik. Begitu juga dengan efek yang didapatkan dengan mengkonsumsi obat hasil penelitiannya itu. Mendengar hal itu, akhirnya Wayne setuju untuk mengikuti penelitian sebagai objeknya. Wayne mengatakan bahwa metode itu bertahan hanya sementara, tetapi efek dari obat hasil pengembangan penelitiannya itu mempunyai dampak yang buruk. Sampai-sampai Wayne sempat gak ingat bagaimana dirinya sampai berada di situ dan gak ingat memori-memori lainnya. Lalu Wayne memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi pil itu, dan hal itu membuat Wider marah. Dan Roy menanyakan soal Laura. Wayne hanya mengetahui hubungan Laura dan Wider hanya sebatas rekan dalam penelitian, gak lebih. Kalaupun mereka mempunyai hubungan lebih, Wayne gak pernah melihatnya. Tetapi Wayne mengatakan dia tahu tentang hubungan asmara terlarang antara Wider dengan banyak wanita. Wayne mengetahui hal itu dari rekaman video yang selalu Wider rekam setiap berhubungan. Wayne juga melihat Finn dan Laura di malam kejadian pembunuhan berada di rumah.
Mereka bertiga nampak sedang bertengkar hebat. Dan nampaknya Finn yang sangat marah di situ. Lalu Finn pun pergi, dan gak lama Laura juga ikut pergi. Dan Wayne mengatakan di malam itu dia pergi ke bar yang bernama Old Warren. Bahkan bartender di bar itu, Diane, juga salah satu wanita korban eksploitasi Wither. Setelah Roy turun, nampak Wayne menghubungi seseorang. Roy memeriksa lagi berkas-berkas kasus Wither. Roy mencocokkan setiap BAP dengan informasi yang dia perdalam saat ini. Roy mulai menyadari bahwa di semua nama yang Roy curigai saat ini tidak ditemukan tanda tangan Roy di setiap berkas BAP-nya. Roy mulai mencurigai rekan kerjanya, yaitu Jimmy. Tak lama kemudian, datanglah Laura ke apartemen Roy. Dan kedatangan Laura itu juga diketahui oleh Jimmy yang nampak sedang mengawasi Roy di luar apartemennya. Laura mengatakan bahwa dirinya sangat marah ke Wither yang telah mempublikasikan hasil riset yang bukan temuannya, tetapi Wither keburu meninggal sebelum menyelesaikannya. Roy memancing motif Laura dengan menanyakan tentang obat yang sedang dikembangkan oleh Wither dalam penelitian itu, yang tentunya akan menghasilkan banyak uang. Laura ini kayaknya kenal baik dengan Roy, sampai dia tahu kalau dulu Roy itu sangat suka dengan whisky yang berkualitas baik. Sambil nonton alur cerita film di YouTube, Roy pergi mengambil cemilan. Ternyata stok makanan telah habis. Malah Roy menemukan beceng di kardus bekas cemilan. Dan Roy pergi ke warung Mang Kardi untuk membeli cemilan. Tiba-tiba sebuah mobil hendak menabraknya. Untung beceng tadi dibawa ya. Dan ternyata itu adalah Wayne. Roy akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Beruntungnya kejadian itu terekam CCTV di sekitar tempat kejadian. Dan Roy dibebaskan karena self-defense, pembelaan diri. Kalau di sana pembelaan diri dibebaskan ya, kalau di sini. Roy dan Jimmy berbincang di bar. Jimmy mengatakan CSI atau bagian forensik menemukan 2 botol fentanyl di mobil Wayne, seperti yang ditemukan di jasad Finn, dan menyatakan bahwa Wayne telah membunuh Finn. Roy menunjukkan kecurigaannya ke Jimmy dengan menanyakan kenapa di setiap BAP orang-orang yang terlibat di kasus pembunuhan Wither hanya terdapat tanda tangan Jimmy saja. Now you're gonna accuse me. You come to my house out of nowhere, asking for my help, and now you accuse me. Jimmy pun marah mendengar hal itu dan kesal lalu pergi meninggalkan Roy. Fuck you, Roy. Fuck you. Dalam kondisi itu, Roy yang udah gak minum ini akhirnya minum lagi dan mendapatkan potongan memori tentang Diane. I ain't no killer. You're in rare form tonight. Where is she? She won't be coming in for a while, boy. Keesokan harinya, Roy mendatangi bar tempat Diane bekerja. Roy mendapatkan potongan memori di malam sebelum kejadian kecelakaan mobil yang menimpanya. What you did, I will never forget. Tetapi, bar tersebut telah dijual oleh pemilik lama. Didapati informasi bahwa Diane telah meninggal 5 tahun yang lalu. Di bar itu, Roy mendapatkan potongan-potongan ingatan lainnya. Susan menghubungi Roy karena ada suatu informasi yang akan membantu penyelidikannya itu. Mr. Freeman, it's Susan Avery returning your call. One subject to the front. Di kantor Susan memberikan salinan naskah penelitian Wither. Susan menyatakan Wither sangat bangga dengan penelitiannya itu karena bisa menyembuhkan orang yang menderita trauma dan Wither sangat layak mendapatkan penghargaan akan hal itu.
Diketahui di sini bahwa penelitian tersebut belum pernah dipublikasikan oleh Widder, sampai Laura memperbarui dengan temuan tambahan lalu mempublikasikannya sebagai temuan penelitiannya Laura, sampai dia mendapatkan gelar doktornya. Susan juga mengatakan bahwa dia ditemui Laura seminggu sebelum kematian Widder untuk mengklaim naskah penelitian itu. Ternyata apa yang ditulis oleh Finn di bukunya adalah fakta ya. Karena kantor Susan dekat dengan rumah lama Widder, Roy pun pergi ke rumah tersebut. Di sini Roy mendapatkan potongan besar ingatan saat kejadian perkara. Couple of bats in the garage, though. Dan barang bukti pembunuhan yang disebut benda tumpul dan yang hilang itu adalah tongkat bisbol. That's missing, right? Tiba-tiba Roy melihat sekop dan mengingat suatu hal. Dia pun menemukan barang bukti yang selama 10 tahun ini menghilang. Datanglah Laura dan Jimmy. Jimmy marah atas penyelidikan Roy ini karena penyelidikan Roy ini telah mengacaukan aksinya yang telah memanipulasi kasus ini. Roy pun semakin yakin bahwa mereka berdua terlibat dalam kasus ini. Roy mulai menyimpulkan bahwa Jimmy terlilit hutang karena proses penyembuhan kanker istrinya, lalu datang Laura dengan menawarkan uang yang sangat besar untuk membunuh Widder agar Laura bisa menerbitkan buku penelitian Widder dan memaksa Isaac mengakui bahwa dialah pembunuh Widder. Laura bilang bahwa dia tidak membayar Jimmy untuk membunuh Widder. Mereka berdua bertemu di rumah sakit saat malam kejadian kecelakaan Roy. Dan Jimmy mendatanginya karena tahu bahwa Widder telah mengambil penelitiannya itu dan ingin memerasnya. Dan Jimmy menyangkalnya. Oh, fuck you, Laura. Setelah kejadian itu, Laura pun menghilang dan mengganti identitasnya. Lalu Laura mempublikasikan temuannya itu. Beberapa tahun kemudian, muncullah Finn yang menghubungi Jimmy menceritakan tentang kebobrokan Laura dan menyatakan bahwa Laura lah yang membunuh Widder karena motifnya jelas tentang hasil penelitian, dan Jimmy mulai mencari Laura untuk memerasnya. Lagi-lagi Jimmy menyangkalnya dan bilang wanita ini penuh tipu muslihat dan mengatakan wanita model begini wanita racun dunia nih. Nampak Roy mempercayai apa yang Laura sampaikan. Jimmy mengatakan bahwa Laura telah mempengaruhi Wayne agar membunuh Finn dan berencana untuk membunuh Roy juga. She's a manipulator, Roy. Belum selesai ngomong, tiba-tiba She has to be held accountable. Laura menyelempetkan beceng ke Jimmy. Saat dia mau menyelepetkan ke Roy, tiba-tiba Jimmy nyelepet balik Laura. Dan mereka berdua tersungkur terkulai tak berdaya. Di sisa nafas terakhir, Jimmy mengatakan ke Roy, What I did for you. apa maksudnya ya? Kasus pun berhasil ditutup dan membebaskan Isaac dari hukuman mati. In this room. Terlihat di sesi terapi, Roy mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam penyembuhannya dari Alzheimer. Not in this room. Roy mulai mengingat sebagian besar memori masa lalunya. Very good. Yeah. Diberitakan Roy Freeman berperan penting dalam mengungkap kasus ini.
Roy masih penasaran dengan foto pernikahan yang sebelumnya belum sempat dia lihat karena keburu tangannya kena pecahan kaca. Saat melihat foto itu, Roy mulai mengingat akan suatu hal. Roy mengingat bahwa Laura pernah mendatanginya dan menceritakan tentang Diane yang mendatangi Wither untuk melakukan sesi terapi. Karena dirinya takut suaminya menjadi seperti ayahnya yang alkoholik. Ternyata Diane ini adalah istrinya Roy. Tetapi Wither memanfaatkan kelemahan psikis Diane dan memboboinya. Tetapi Roy yang seorang detektif ini nggak langsung percaya semua yang disampaikan Laura. Karena Roy tahu pasti ada motif saat Laura memberitahukan tentang ini. Lalu Laura memberikan sebuah rekaman video. Kalau kita lihat di sini, kaset itu adalah kaset yang ditonton oleh Wayne tadi. Wow. Dan disinilah plot twistnya. Apa yang Roy akan lakukan dengan beceng itu? Dan film pun tamat.